Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yohana dengan NIM 222340889, berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi. Yang mana tugas ini untuk melengkapi ujian akhir semester dengan materi komunikasi dalam organisasi. Baiklah, kita masuk kepada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok, baik itu formal maupun informal dari suatu organisasi. Pengertian tersebut dijabarkan oleh Wirianto pada tahun 2005. Dan ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Stoner. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan manajer menuju tujuan bersama. Yang kedua yaitu menurut James Demany. Dia mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu menurut Chester I. Bernard. Menurut dia berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerja yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya menurut Stephen Robbins, dia menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi, yang bekerja atau dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi, contohnya seperti memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tapi lebih ke anggotanya atau secara individual. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian perpustakaan sebagai suatu organisasi. Perpustakaan adalah bisa dikatakan sebagai organisasi formal karena dibentuk secara resmi, memiliki struktur yang sengaja dibentuk jelas keadaannya. Nah, adapun karakteristik perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan merupakan badan pemberi jasa, bukan badan mencari laba. Yang kedua yaitu menyediakan informasi, bukan produk atau jasa teruraikan. Yang ketiga yaitu menyediakan fungsi, bagaimana penyediaan dan bimbingan suatu yang langka di bidang lainnya. Yang keempat yaitu menyediakan jasa profesional, tanpa perlu ada hubungannya klien dengan yang bersifat personal atau berlanjut. Selanjutnya yaitu sasarannya bersifat ambigu atau taksa dan kurang jelas batas-batasannya. Yang keenam, dalam perjalanan sejarah, perpustakaan telah menggunakan atau telah mengumpulkan berbagai konsep, fungsi, dan metode yang membuat perpustakaan tersebut memiliki sumber-sumber, memiliki struktur yang laku dan seringkali melawan arus perubahan. Yang selanjutnya yaitu memberikan jasa berbasis sumber materi. Yang kedelapan, berfungsi sebagai penunjang badan induk. Yang kesembilan, karena adanya peran penunjang maka perpustakaan rentan terhadap tekanan dari badan induk masyarakat dan pemakai. Yang kesepuluh yaitu pada perpustakaan maju, staf yang berpendidikan tinggi dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi cenderung lebih banyak daripada karyawan yang tidak pernah mengayam pendidikan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu pengaruh komunikasi terhadap organisasi. Mengenai hubungan organisasi dengan komunikasi, menurut William Haney dalam bukunya Communication dan Organizational ini menyatakan bahwa organisasi ini terdiri dari atas sejumlah orang yang melibatkan keadaan saling bergantung dan ketergantungan dan memerlukan koordinasi seperti koordinasi masyarakat komunikasi.
Nah, pada pengaruh komunikasi terhadap organisasi ini terdapat beberapa kepentingan atau perilaku komunikasi dan mereka yang di luar organisasi, tetapi ada sangkut pautnya, yaitu seperti contohnya peranan antar persona, interpersonal roles, meliputi yaitu yang pertama wewenang formal dari seseorang manajer yang secara langsung akan menimbulkan 3 peranan yang meliputi hubungan antar persona yang mendasar. Ketiga peranan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan tokoh, disebabkan oleh kedudukannya sebagai suatu koordinator unit organisasi. Seorang manajer melakukan tugasnya yang bersifat keupacaraan. Yang kedua yaitu peranan pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang manajer bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Beberapa kegiatan yang bersangkutan langsung dengan kepemimpinannya pada semua tahap manajemen penentuan kebijaksanaan. Selanjutnya kita masuk ke peranan penghubung. Dalam peranan ini, sebagai penghubung, seorang manajer melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar jalur komando vertikal, baik secara formal maupun secara tidak formal. Yang kedua yaitu peranan informasional atau informational roles. Dalam organisasi, seorang manajer berfungsi sebagai pusat saraf, karena ia berada di tengah-tengah jaringan kontak dengan semua pihak yang ada kaitannya dengan organisasi. Yang mana pembagiannya yaitu yang pertama, peranan monitor. Dalam melakukan peranannya sebagai monitor, manajer memandang lingkungannya sebagai sumber informasi. Yang kedua yaitu tentang peranan penyebar. Sebagai kebalikan peranannya atau sebagai penghubung seperti diterangkan di muka, bahwa menyampaikan informasi mengenai organisasinya kepada khalayak luar. Dalam peranannya sebagai penyebar, ia menerima dan menghimpun informasi dari luar untuk kemudian disebarkannya kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu peranan juru bicara. Peranan sebagai juru bicara ini memiliki persamaan dengan persamaan sebagai penghubung, yakni dalam hal mengkomunikasikan informasi di khalayak luar. Selanjutnya yang ketiga yaitu peranan memutuskan. Penyebaran dan mencari informasi sudah tentu bukan tujuan organisasi. Informasi merupakan sumber dasar bagi pengambilan keputusan, yang mana pembagiannya yaitu yang pertama peranan wira swasta. Yang kedua yaitu peranan pengendali gangguan, dan yang ketiga yaitu peranan penentu sumber. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan dan tulisan ialah pemilihan bentuk komunikasi lisan atau tertulis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor waktu, kecepatan, biaya, preferensi pribadi, keterampilan individu dalam berkomunikasi, fasilitas yang tersedia untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi melalui kata-kata baik lisan maupun tertulis. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal bagian terpenting adalah menyangkut penggunaan bahasa. Orang mengkomunikasikan arti kepada orang lain dengan gerak tubuh mereka dalam interaksi antar pribadi. Adapun faktor-faktor penghambat komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama filtering, yaitu pengiriman pesan manipulasi informasi sehingga informasi tersebut seakan-akan terlihat menguntungkan. Yang kedua selektif, yaitu penerima pesan dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar pesan tersebut berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga yaitu information overload, yaitu informasi yang kita terima melebihi kapasitas kita dalam memproses, mengolah informasi tersebut. Yang keempat emotion,
yaitu interpretasi yang berbeda terhadap informasi saat kita sedang sedih dan merasa saat kita sedang senang. Yang kelima, language, yaitu atau bahasa, yaitu ketidakpahaman terhadap bahasa atau istilah-istilah tertentu antara satu orang dengan yang lainnya. Yang keenam, silence, yaitu tidak adanya komunikasi. Yang ketujuh, communication oppression, yaitu ketakutan atau kecemasan seseorang untuk berkomunikasi. Yang kedelapan yaitu lying atau berbohong. Selanjutnya kita masuk ke dalam hambatan komunikasi. Adapun hambatan-hambatan dalam komunikasi yaitu yang pertama, hambatan dari komunikasi dalam simbol, media, bahasa sandi, hambatan dari penerima pesan, hambatan dari memberikan umpan balik, hambatan fisik, hambatan semantik, dan hambatan psikologis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.